Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas kembali bahasa Indonesia kelas 7 halaman 29 sampai dengan halaman 30. Kurikulumnya adalah kurikulum merdeka. Halaman ini termasuk ke dalam bab 1 yaitu Jelajah Nusantara. Yang akan kita bahas adalah pelajaran pada semester yang pertama. Namun sebelum lanjut pada video pelajaran atau pembahasan pelajaran, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 29 pada bagian E menyunting teks data. Kegiatan 9. Mengenali tanda baca dalam teks deskripsi. Bagian kupas teori. Yang pertama, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, A. Ardi menikmati kopi Gayo. Maka perhatikan huruf A pada kata Ardi adalah awal kalimat. Yang B, Papandayan adalah salah satu gunung aktif jenis strato dari ketinggian 2662 mdpl. Perhatikan huruf P pada kata Papandayan adalah huruf besar atau huruf kapital. Yang C, perjalanan ditempuh dalam waktu 1 jam. Perhatikan huruf P pada kata perjalanan itu adalah awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, misalnya Jakarta. Perhatikan huruf J pada kata Jakarta. Jalan Dago, perhatikan huruf J dan huruf D-nya. Pada kata Kabupaten Garut, huruf K dan huruf G. Pada kata Sungai Musi dan Gunung Papandayan. Yang ketiga, tanda koma. Yang A-nya, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, ia membeli kopi, koma, kain, koma, dan tas sebagai oleh-oleh untuk para sahabatnya. Yang B, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, sementara, dan sedangkan dalam kata majemuk setara. Misalnya, Lili mengambil foto, koma, sementara Fajar memilih menikmati secangkir kopi. Yang C, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau lulus ujian, koma, ayah akan mengajak saya ke Pulau Bali. Maka perhatikan kata kalau lulus ujian, maka itu adalah anak kalimatnya. Yang D, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, koma, jadi, koma, dengan demikian, koma, sehubungan dengan itu, koma, dan meskipun demikian. Misalnya, Gunung Papandayan telah meletus beberapa kali, meskipun demikian, koma, kawah hasil letusan dan hutan mati menjadi daya tarik wisata ini. Yang E, tanda koma dipakai sebelum dan garis miring atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, hai, ik. Tanda koma juga dipakai sebelum dan garis miring atau sesudah kata sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Misalnya, wah, indah sekali pemandangan di pantai Terong. Atau kamu setuju kan, koma, nak. Perhatikan kata sebelum kata sapaan. Sekarang kalian akan menyunting teks berkunjung ke negeri di atas awan. Cermatilah penggunaan huruf kapital dan tanda koma lalu lengkapi dengan kata depan ya. Berkunjung ke negeri di atas awan. Perhatikan untuk jawabannya adalah tulisan yang berwarna merah. Selamat datang, koma, kakak-kakak, koma, selamat datang di desa Denge. Perhatikan untuk kata depannya adalah kata di. Dan huruf desa Denge adalah huruf kapital pada awal kalimatnya. Apa? Karena itu adalah huruf pertama nama geografi. Desa ini adalah desa terdekat dari Wairebo. Perhatikan huruf D pada kata desa itu awal kalimat maka besar.
Dan kata dari adalah kata depan, Wairebo huruf W dan huruf R-nya besar karena itulah adalah nama geografi tempat. Selanjutnya malam ini kalian akan menginap di sini, koma. Lalu besok pagi kita akan memulai perjalanan menuju Wairebo. Perhatikan kata nama geografi tempat yaitu Wairebo, huruf W dan huruf R-nya adalah huruf besar. Paragraf selanjutnya, dalam perjalanan esok kita akan menempuh jarak yang cukup jauh dengan berjalan kaki. Awal kalimat yaitu D, hurufnya adalah huruf besar pada kata dalam. Karena itu, koma. Perhatikan kata karena huruf K-nya besar karena awal kalimat. Kemudian karena itu, koma. Memakai koma karena itu adalah ungkapan atau penghubung antar kalimat. Silakan kakak-kakak menyiapkan sebuah tas ransel yang berisi keperluan untuk semalam. Kenakan, huruf K-nya besar karena awal kalimat. Juga pakaian yang nyaman dan menyerap kalimat. Karena huruf K-nya besar karena awal kalimat. Sekarang sedang musim hujan, koma. Sebaiknya kenakan celana training atau celana panjang untuk menghindari lintah. Oh ya, koma. Oh ya, koma. O-nya adalah awal kalimat dan ya-nya adalah sesudah kata seru. Jadi oh ya, koma. Jangan lupa juga untuk membawa jas hujan dan baju hangat karena malam di Wairebo pasti dingin. Kata di adalah kata depan. Wairebo huruf W dan huruf R-nya adalah huruf besar karena nama geografi tempat. Selanjutnya untuk persiapan perlengkapan ada yang mau ditanyakan dahulu, Kak. Perhatikan untuk U-nya huruf besar, tanyakan dahulu koma. Tanyakan dahulu Kak. Nah, itu berarti sebelum namanya sapaan. Jadi komanya ditunjukkan sebelum sapaan yaitu kata Kak. Kalimat selanjutnya, saya lanjutkan perjalanan kita esok ya. Perhatikan kata saya huruf besar karena awal kalimat. Esok, koma, iya. Itu berarti kata seru. Hanya sebelum huruf ya itu adalah koma. Dari denge, dari itu berarti kata depan. Denge nama tempat, huruf D-nya besar. Kita akan naik mobil melewati jembatan yang melintasi Sungai Wailomba. Sungai Wailomba, huruf S-nya besar, huruf W-nya besar, dan huruf L-nya besar karena itu adalah nama geografi. Setelah itu, koma, kita akan berjalan kaki kira-kira 3 jam lamanya sebelum tiba di Pocoroko. Pocoroko, D-nya adalah kata depan, Pocoroko adalah nama geografi, maka huruf P dan huruf R-nya adalah besar atau di pos 2 titik. Di sini kita akan beristirahat sebentar, koma. Nama kata di sini D-nya besar pada kata di. Lalu kita akan melanjutkan perjalanan melintasi hutan lebat menuju pos terakhir. Di sini huruf D-nya besar karena awal kalimat. Saya akan memukul kentungan sebagai tanda bahwa ada tamu yang akan berkunjung. Kita awal kalimat maka hurufnya K-nya besar. Akan menunggu sampai terdengar kentungan jawaban dari Wairebo. Dari arah adalah kata depan, Wairebo adalah nama geografi tempat, jadi huruf W dan R-nya adalah huruf besar. Selanjutnya, setibanya di gerbang desa, koma. Tibanya huruf S-nya besar awal kalimat di kata depan gerbang desa, koma. Kita tidak boleh mengambil gambar atau melakukan apapun sebelum menghadap kepala adat. Untuk itu, perhatikan kata untuk awal kalimat U-nya besar. Koma, kita akan langsung menuju ke rumah gendang untuk mengikuti upacara adat Wailu. Perhatikan kata adalah anak kalimat. Kita akan langsung menuju ke itu. Ke-nya itu adalah kata depan rumah gendang untuk upacara adat Wailu. Upacara ini dipimpin oleh kepala adat sebagai ungkapan selamat datang kepada para wisatawan. Selain penyambutan, koma adalah huruf besar.
setelah penyambutan adalah kata koma. Kita juga akan diberkati dengan doa-doa agar selamat, aman, itu berarti nama dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Selamat, aman, dan tidak ada gangguan selama berkunjung di Wairebo. D-nya adalah kata depan, Wairebo W dan R-nya besar, itu karena nama tempat atau nama api. Cukup jelas ya, K. Y-nya adalah huruf besar karena awal kalimat. Setelah kata ya adalah koma karena akan menghadapi sapaan kata K. Paragraf yang terakhir, kakak akan menginap semalam di Mbaruniang. Kata kakak huruf panjang besar karena awal kalimat, kemudian kata depannya di Mbaruniang huruf M-nya besar dan huruf N-nya besar karena nama geografi atau nama tempat. Kalian akan merasakan bagaimana kehidupan di Wairebo. Perhatikan kata kalian, itu awal kalimat. Di kata depan Wairebo nama tempat, maka W dan R-nya besar. Dengan bersosialisasi langsung dan mengikuti beberapa kegiatan khas Wairebo. Perhatikan kata W dan R pada kata Wairebo itu besar adalah huruf besar. Koma yaitu menanam dan mengolah biji kopi, juga menenun songket. Setelah biji kopi itu koma karena itu menunjukkan unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Tenun songket. Demikianlah video pembahasan untuk bahasa Indonesia halaman 29 sampai 31. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.